Ya kita di kota Kediri ini kita memang membuat batasan-batasan supaya virusnya nggak nyebar kemana-mana mas, jadi gitu. Cuman ekonominya juga mau kita gerakkan, perlahan kita gerakkan supaya ya ini kan contohnya seperti US Bank semua di rapid, jaga jarak, pakai masker dulu. 2003 udah kenal, jadi luar biasa dan saya tahu saya pernah ngarap project bareng dengan beliau dulu manggil aku Nyuk katanya gitu. Masyarakatnya gimana kalau menurut Mbak Rini? Oke, ini sekarang sebelah kanan saya namanya Mas Nugros. Ini saya buka Mas ya, izin. Mas Nugros ini kenalan saya pada tahun 2000. Saya kenal dia 2003. 2003 udah kenal. Jadi luar biasa dan saya tahu saya pernah ngarap project bareng dengan beliau dulu manggilnya aku Nyuk katanya gitu. Parah banget ini dulu. Tapi ya orang film kan kayak gitu kan. Jadi Mas Nugros ini dulu pernah bikin film dan saya sempat bersama teman-teman yang ada di studio saya bikinkan posternya ya Mas ya. Namanya filmnya Sangat Laki-Laki. Ya, jadi kita masih krisis masalah laki-laki. Krisis identitas. Sangat laki-laki. Aku pokoknya nangkepnya dia mau buat film yang bener-bener laki-laki, main bola apa gitu. Nah, jadi udah dapat tuh waktu itu ya, udah dapat. Tapi saya sangat mengapresiasi sekali dan sampai sekarang bisa sampai jadi sutradara. Ketemu lagi setelah berapa tahun ya? 16 ya? 16 tahun. Baru ketemu lagi. Sempat ketemu di Jakarta. Mas Abu ngeliat aku bawa beli CD bajakan waktu itu di Kemang. Dulu teredukasi. Kita say hi, tapi aku nggak tahu kalau dia udah jadi wakil wali kota Kediri. Itu ketemu Jadi dia tahun 2009 mas. Nggak cerita, nggak ini ya, kita say hi, beli banyak ya, gimana aku sutradara harus nonton gitu. Dia nggak cerita dia. Heran aja ada orang bawa kresek hitam itu. Iya. VCD segini. Apa ini? Aku yang jualan sebenarnya. Bandar. Ternyata. Nah suatu hari kemudian ya ini. Suatu hari ditelepon sama teman kan Eko PP ya. Iya. Eko PP dapat salam dari Mas Abu. Abu siapa? Kan aku nggak tahu namanya. Nama panggilan rakyatnya di sini Abu kan nggak tahu. Iya, nama saya kan Abdullah Abu Bakar. Orang-orang manggilnya di sini Abu. Tapi kalau teman saya di Jogja manggilnya AB dulu tuh. Iya, jadi aku miss gitu. Dia manggilnya AB gitu ya. Ya namanya ini ya. Jadi dia nggak ngomong. Jadi dia ngasih tahu ke tim produksi, Mas Nugros dapat salam dari wali kota Kediri. Bilang temennya. Ya kan, masa aku punya teman wali kota gitu. Enggak. Iya. Dulu saya hari-hari sama dia tuh sampai mobilnya inilah rusak lah yang ini yang itu luar biasa. Tapi ya luar biasa. Harga yang harus dibayar ya. Saksi sejarah karir. Nah ini ya saya juga melihat wah luar biasa. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Amin. Mbak Putri apa kabar? Baik, oh ya, nyonsewu. Halo. Aku manggilnya Mbak Rini aja deh. Oh, Soalnya Mbak Rini ya Pak. Aku ngelihat trailernya ya. Mbak Rini. Udah beda banget trailernya. Series ya waktu itu ya. Berarti yang sudah keluar series. Terus kemudian Rini yang 3 tahun kemudian yang syuting di Kediri. Terus sama saya sehari-hari beda banget. Mbak, aku pengen tahu. Aku dari US Band 1-2 kan udah nonton semuanya ya di bioskop gitu. Menurut Mbak Rini gimana film ini? Yang menarik. Gak apa-apa ya Mas, aku nanya. Aku jujur boleh ya? Boleh. Iya. Apa? Jadi, Dan pengalamannya syuting di Kediri kan baru sekali ya? Iya bener, ini pertama kali juga saya ke Kediri. Nah, saya justru nonton pertama kali yang kedua, US Band 2. Nah US Band 2 entah kenapa saya senang sekali dramanya. Dari awal udah nyariin orang ini mau nyelamatin kan, seneng banget gitu ceritanya. Terus habis itu baru berikutnya nonton US Band 1 gitu. Wah asik banget ya, ada film bahasa Jawa.
Orang tua saya Jawa, saya lahir besar di Jakarta. Tapi masih bisa bahasa Jawa kan? ya Mesti ngerti belajar. tapi AAU ini Oh, mesti belajar paling juga. kelabakan paling kelabakan kalau Pak Fajar ya ini nggak tahu ya langganannya atau itu mungkin mandatori harus ngerjain aktor-aktornya. Jadi kalau sampai kita kalau udah baca naskah, udah ngobrolin naskah dari awal masuk langsung dikasih tahu sama Mas Didu, dibilangin ini nggak usah terlalu diperhatiin ya naskahnya sekarang, tunggu aja di lapangan katanya gitu. Berubah, percaya berubah gitu. Terus udah gitu kalau nambah banyak improvisasi bahasa Jawa. Nah, ngerti yang mau disampaikan ngerti. Susah keluarnya. Iya. Oh. Karena dengernya masih paham, Bapak Ibu suka bisa bilang bahasa Jawa tapi nyautnya bingung. Tapi kemudian seneng banget sih mau nggak mau jadi belajar bahasa Jawa lagi, menyesuaikan ternyata bahasa Jawa karena Solo, jadi ternyata Solo sama Surabaya beda. Nah, itu menyesuaikan pilihan katanya. Nah, Rini akhirnya digabungkan supaya kita bisa logis, improve juga bisa enak. Besar di Surabaya, cari penghidupan, cari pekerjaan di Surabaya, latar belakangnya Rini, tapi lahir memang di Solo. Gitu. Jadi bisa digabungkan. Nah, kemudian sekarang ke Kediri. Ini pertama kalinya menginjakan kaki di kota ini. Oh iya? Baru kali ini. Terus Aku juga dulu lewat-lewat doang. Lewat ya di Iya, Kediri ya. lewat dong. Beli tahu yang di Jalan Oh, Sawah iya. itu Tahu. terus. itu ya. Tahu. Iya. Nah, karena kekurangan pengetahuan baru tahu kalau Kediri adalah kota tahu. Iya. Jadi ngerasain kemarin tahu petis. Hmm. Wah, Enak. enak banget. Terus kita juga nginep di Surya Grand Surya, Nyun Sewu di Grand Surya. Asik banget karena ternyata di sana semua orangnya yang kerja juga kayak keramahannya seperti tidak SOP. Enaknya adalah semuanya menjelaskan, jadi resourceful gitu loh rasanya. Bilang, iya loh Mbak, mau makan apa? Ya kan kita bisa mau makan apa? Ada makan ini. Mbak, tapi di sini kota Kediri itu mesti nyobain tahunya. Kita tuh kota tahu dikenalnya. Mau tahunya pakai digoreng biasa atau pakai tepung, kayak gitu. Terus, lah yang biasanya yang mana? Oh itu mana aja nggak apa-apa, tapi yang penting petisnya. Gitu. Wah, gaya banget. Aku bilang, wah ini promonya pinter banget. Nggak, berarti bener kota Kediri kota servis, bener Iya, ini bener. udah enak banget gitu. Terus sama kita dapat syuting, malah kayaknya aku untung sekali banyak scene yang di sini dan di sini juga dapat di Kampung Tenun, dapat di ikonnya kota Explore, Kediri ya. gitu, Oh, explore. iya. Kita dapat Kalau di mana jembatan? ada, justru Oh, kita jembatan jembatan, itu. taman yang di bawahnya juga kita turun. Taman Berantas. Terus ngelihat jaranan. Iya betul. Betul jaranan. ya, ngelihat jaranan. Itu terkenal banget di Kediri jaranan. Jaranan ya? Ada banyak Grupnya. kelompok jaranan tuh ada banyak gitu. banget. Iya. With same story. Iya. Ceritanya sama semua atau Ya, mereka punya ada beberapa bagian yang nggak sama, ada beberapa bagian yang sama, ya sama aja kayak gitu. Ya ceritanya kayak gitu. Eposnya tuh sama kan ya, Eposnya pasti itu sama. kan. Oh gitu. Yang paling beda di sini ya semuanya beda sih, cuman ada cemetinya itu ya, yang panjang. Nah, itu. Terus cewek-cewek yang pegang. Iya. Bener-bener. Dan yang keren sih kemarin memperhatikan, seneng banget isinya anak muda. Iya. Iya, Ya, bener. aku seneng banget yang main anak muda. Iya. Anak muda, seneng budaya. Aduh, ada harapan nih. Itu penting karena misalnya gini, kalau anak muda itu kita ngomong, Mbak ini kebutuhannya film, jadi tolong ceritanya langsung short part ini gitu. Udah Jadi langsung ngerti ya? ngerti gitu kan. Ah. Karena kebutuhan film kan nggak mungkin mereka show misalnya sejam harus full. Oh iya. Iya, Kan benar. agak susah. Bisa diarahkan Cepet. seperti itu ya. Bisa komunikasinya enak. Berarti bukan ngarah. berarti seniman-seniman itu bisa dikatakan udah teredukasi. Iya. Iya. Besok kalau buat film kesini lagi mas ya? Amin. Iya. Kayak masih Saya di sini kan punya harus kepentingan. dieksplor lagi. Kepentingannya adalah ngekspos kota ini Iya, benar. supaya ya biar bisa Iya. paling enggak tuh biar tambah rame lah mbak kayak gitu Iya, loh. iya, benar. Ya. Amin. Tapi enak kalau misalnya seniman-seniman yang juga kooperatif. Ya, Terus, itu iya, sih. itu penting banget sih. Penting ya. Masyarakatnya Penting gimana banget. kalau menurut mbak Rini? Asik juga, tertib dong. Tertib. Iya. Tertib ya. Untung ya, tertib ya. datang pertama ke sini Tertib. wali kotanya mendukung penuh kegiatan Contoh, seni kalau- tuh. Apa Cak? Apa Cak? Iya, minta foto aja nih contoh. Buka. Oh, sorry. Nah, ya. Gimana Cak? Yang paling simpel yang minta foto lah. Halo. Terus kan kita bilang
masker ya. Jadi sebelum mereka datang ya mereka maskeran, tertib. Iya. Nah kalau dibilang saya setuju ramahnya orang sini tuh benar-benar kata servis. Tanpa ditanya mereka nerangin sudah kemana saja. Oh. Iya. Saya baru ke ini. Nah, coba deh ini ke sini. Kalau makanan ke sini. Ya ampun nih kayak katalog banyak banget apa? Kamus berjalan kamus ya. berjalan, panduan Peta wisata tuh berjalan. banyak gitu. Iya, iya. Ramah gitu sih. Ini Arif Didu. Iya. Panggilannya siapa? Nama asli saya sebenarnya Arif Budiman ya. Arif Budiman, tapi Iya. dipanggil Jadi nggak entah tuh, jadinya Arif Didu kalau Arif Didu. Tapi Karena Arif Budiman tuh banyak banget, Pak. pasaran. Budiman tuh banyak banget semua. Sering tanya Arif yang mana? Akhirnya teman saya ada yang nyariin tuh Didu. Ya udah Arif Didu aja deh. Sampai sekarang pakai itu gitu. Tapi saya mau panggilnya Cak Jon. Boleh sih. Cak Jon, aku mau tanya. Sampean itu wong endi sih Cak Jon ini? Saya itu apa dibilang Jawa luntur sih ya. Jadi gini, bapak ibu saya Jawa, ibu Oke. saya Muntilan antara Oke, Jogja oh. Magelang, bapak saya Purbalingga. Ya kalau Oh, ngomong tuh oke. kayak orang lagi ngerebus air langsung meledak-ledak. Saya lahir besar udah nggak dibilang muda ya. Saya lahir besar dan tua di Jakarta gitu. Oh gitu. Jadi Jawa saya luntur. Jadi sampean tuh nggak bisa bahasa Jawa? Sama kayak Rini kali ya. Nggak bisa ini Mas ya? Nggak bisa. Tapi Ibu lebih saya ngomong Jawa, sulit saya lagi. ngerti. Mas, tapi masa mukanya cocok ya? masalahnya kan ibu saya Jawa Tengah gitu ketika diajak sama Pak Nugros, ini menarik banget. Dikasih skrip, saya buka halaman per halaman nih, kok bahasa Jawa semua. Pak Nugros, yang bahasa Indonesia dong. Siapa bilang bahasa Indonesia? Keringet dingin saya Pak. Kenapa saya ambil kerjaan ini? Wah, ya kan saya Jawa Tengah aja udah melintir saya kan untuk ngomong ini Jawa Timur. Ditambah lagi begitu ikut syutingnya tambah tahu ternyata di Jawa Timur aksen dialek banyak. Surabaya sama Malang aja beda. Beda. Sama mana lagi beda. Saya bilang, "Oh, Indonesia gini amat sih," saya bilang. Nggak sepakat aja pilih satu aksen saya bilang. Nah, itu bahasa Indonesia. Ya iya nggak maksudnya dipilih aja gitu jauh. Ngaku Nggak Jawa bisa. tapi Nggak bisa. macam-macam. Setiap daerah beda-beda. Di Jawa Timur pun juga sama. Iya, Di iya. sini semakin ke timur semakin agak kasar, nah, kayak gitu. Jadi sama. Tapi Jawa halusnya bagus loh. Ya. Oh ya? Ya, kalau suruh ngomong Coba. Jawa Gimana? halus, coba. Selamat siang. Selamat siang Mas Abu, coba. Itu by script lah Pak. Selamat siang Mas Abu, itu pakai bahasa Jawa Ya halus. apa Jawanya? Tapi aku nggak ngira loh. Aku ngiranya dia orang Jawa gitu ya. Terus terus ketika ngomong loh, kok Cak Jon kok kayak gini ya? Omongannya kok kayak gini ya? Oh ternyata memang orang Katanya Mas Jakarta. Abu suka banget sama karakter Cak. Iya, saya suka. Cak Jon ya. Cak Saya Jon. juga suka Mas Cak Jon. Kita bikin Enggak, cuman di kehidupan nyata tuh Cak Jon tuh banyak Mas Ya. yang memang Iya, dia iya. helpful gitu ya. Dan Pak ngarahin kayak gitu. Ngarahin ponakan. Ngarahin ponakan kayak gitu-gitu itu deket gitu. Kayaknya bentar lagi jadi maskot Kediri, Sugeng Rawuh di Kediri. Balihonya di depan. Tapi syuting di US Band ini gimana? Iya menarik sih satu yang tantangan masalah bahasa tadi. Tapi dengan adanya Mbak Rini beda kan syutingnya. Ya ini kan baru Ya. masuk di series dan Iya. Iya, makanya dibilang beda. Aku langsung beda nih suasananya Iya, gitu. iya, beda. Ini aku juga ngelihatnya kemarin pas sedikit aja. karena langsung, udah lega kan. Kan Oh, pecinta kayak gini. Cak Jon pasti Oh merasa iya, oh iya, pasti. Karena saya sering terima DM gitu, Cak Jon, kapan rapi katanya. Saya tak takon ke sutradaranya. Saya juga nggak tahu, saya bilang kapan. Soalnya mereka kayak punya keterikatan gitu kayak, ya Allah si Cak Jon ini ngurusin ponakannya terus kapan lu ngurusin hidupmu gitu. Iya. Suara hati Cak Jon dunia nyata itu ya kayaknya ya. Tapi Di dunia nyata yang lain maksudnya. apa kalau ngomong gitu. trailernya ya? Trailer ya. Trailernya itu pas ada Mbak Rini itu aku langsung set gitu, dapet gitu kayaknya. Iya, iya. Kok nyarinya Cak Jon? Nyarinya Cak Jon gitu. Saya aja kalau lagi jadi Cak Jon nih, lagi bikin saya karakter nggak- Cak Jon nih. Cak Jon tuh kayak Ini nyari apa ya di aku ya? Saya suka gitu. aku langsung Cak Jon ada yang nyari. gila keren ini. Tapi sebagai penonton gimana? Iya. Bapak sebagai penonton ngerasa ngelihat Cak Oh, Jon iya. akhirnya dapat ini juga. Iya, ibaratnya kalau Lega. sepeda motor itu larinya 40 nih, dia langsung ke 120 gitu larinya. Iya, gitu. Dia udah bisa mencium bau-bau kebahagiaan, jadi lega Oh, gitu loh iya. hatinya ya kan. Oh iya sih. Oke.
apalagi si Joshua ngomong mau nawarin apa sih ke Oh iya. apa tuh Apa banget Pak? juga iya itu aku lihat aku ngikutin Gila kan? saya ngikutin Mas gitu ya Don aja. Mas Don aja dia bilang Iya, gitu iya. kan wah jadi ya selanjutnya aku nggak ngerti ya Iya, cuman Ada hook. ya Ada hook. ada lah itu kok wah ini banget ya dapat lah menurut aku gitu oke jadi saya tambah seneng nih saya tambah seneng tapi kemarin sempat di mana mas di tenun ikat juga ya Iya. Oh iya. gimana pengalamannya tenun ikat Ya sebenarnya tenun ikat ini apa sesuatu yang baru karena miss banget ya. Ini mestinya kan aku meriset ke diri lebih dalam. gila aku nggak percaya dia udah tak kirim kemana-mana Iya. Sejarah, dongeng dan lainnya kan aku mengeksplor gitu. Tapi kesenian apa sih namanya kalau ini keterampilan kerajinan itu aku pikir batik pasti batik nih ada masa itu. Nah waktu kita datang ke sini sowan itu kok ada masker beginian, apa ini dari luar kota gitu ya, ternyata loh ada tenun di Kediri. Iya, iya. Ternyata itu something yang miss kan, dan aku harus explore dan ternyata cocok dengan part of the story ya. Sebenarnya bikin film itu kita pasti mengharap ada magic, sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan sepertinya alam mensupport gitu. Nah ini this is the magic ya di part of the movie. Kalian akan tahu ini, yang nonton nanti akan tahu tenun ini dalam filmnya sangat-sangat menyimbolkan apa di filmnya. Yes, banget benar. Yang menarik kayaknya dari USB 3 nih ini deh bisa dibikin bedaan. Nanti sebenarnya apa ini maksud dengan adegan ini? Gitu. Iya, Karena benar. setiap Benar. adegan tuh ada maknanya. Kita bahkan ada adegan boleh Nggak jangan ya? Nggak boleh. Pokoknya Intinya, kami berdua ini setiap melakukan pengadeganan langsung ini maksud dari Panugros apa ya, dari alur cerita. Oh ternyata ini gitu. Dan Iya. kami sebenarnya nanti penonton bisa juga dapat pengalaman ini relasinya gitu. apa. Bahwa film bukan cuma sekedar cerita gitu, ada filosofi, ada apanya harus didalemin lah Iya. oh ternyata ini maksudnya gitu Iya, ya. benar. Jadi kita berharap orang nggak cuma main ke titik-titik yang ada di lokasi syuting di Kediri, tapi juga mencari makna. Kenapa ya ini di dekat patung Panji Asmorobangun? Iya. Kenapa ya? Iya benar Iya, benar. betul. Ya, ada Itunya. Ada Yang- di jembatan, ada cerita di, jaranannya pun Ya. juga jadi bagian dari alur Betul. cerita. Kenapa Iya, iya. dipilih cerita itu? Relate banget gitu. Jadi orang juga bisa lihat bahwa kita main ke Kediri ini semua yang dipilih juga berdasarkan pertimbangan yang terkait dengan cerita dan bahkan clues-nya apa yang akan terjadi adegan selanjutnya gitu. Jadi kita kerasa banget bukan tempelan gitu semua hal yang kita ketemu di sini, baik keseniannya, tempat-tempat bersejarahnya gitu. Asik sih. Jangan lupa bisnis tour Jawa Band di Kediri nih. Oh ya, aku mau nanya itu. Iya. Aku mau nanya, sampean kan sebagai sutradara nih Ya. ya. Biasanya kalau setelah dibuat syuting apa segala macam tuh biasanya banyak ya katanya yang Iya sih, yang biasanya datang ke situ, foto ke biasanya situ. kan, Ini loh, gitu bener nggak sih? fans atau penonton akan mencari tahu tempatnya Iya. soto yang itu ya rame, atau ini tempat yang itu ya rame. Nah, kumpulan massa ini yang pendatang ini kan lebih baik di manage daripada istilahnya sendiri-sendiri liar atau apa gitu ya. Iya. Memang ditawarkan Iya, atau di benar. sudut-sudut kota dibikin map. Iya. Ya, Iya. tour Jawa Band Kediri, kotanya ada, terus titik 1, titik 2, titik 3. Ya contohnya yang Betul. kamu 3D ya Pak ya. Iya. Itu banyak orang yang datang pertama kali setelah nonton Yois Band. Ini di mana? Di Malang nih. Datang gitu. Soalnya waktu syuting Yois Band 2, saya sempat ngobrol. Tahu sini dari mana? Iya habis nonton Yois Band. Jadi saya penasaran tempatnya seperti apa. Berarti kan bisa dijadikan daya tarik ya untuk wisata. Ya, orang ngerasa di film rumahnya Bayu punya rooftop. Waktu datang ke sana enggak, itu rumah yang berbeda, rumah Iya, Bayu iya. yang mana rooftopnya Rooftopnya sendiri. di mana gitu ya? Rooftopnya itu pun rame loh, orang ngantri naik ke atas. Naik ke atas bayar 2.000. Bayar 2.000. Film pertama bayar 1.000, film kedua bayar 2.000 udah. Mas tapi kenapa ya? Aku kemarin syuting kok sampai 7 kali apa 6 kali gitu, kenapa mas? Wah, ini menarik nih, tanya aja langsung. Kami juga Coba lagi dapat. secara teknis secara aku dari jam teknis. 7, jam 7 habis Isa, habis Isa aku Oke. datang. Jam 7.15 udah naik di atas panggung sampai jam 11 mas. Oke. Nah, ini waduh. Tapi di luar jam kerja loh Pak. Nah, Bukan jam 7 pagi sampai jam 11 malam loh ya. 11 pagi loh ya. Malam. Enggak, tapi
ya ini kan pengalaman syuting kami saya pertama dan masyarakat juga banyak yang nonton ya. Ternyata membuat film itu bukan just piece of cake gitu ya, nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Ternyata habis gede, habis diambil wide gitu harus diambil padatnya, close up-nya, ya ampun. Dan para aktornya harus ingat tadi ngomong apa, gerakannya apa, biar kalau diedit nyambung. Dan kayak gitu emosinya ya. sampai di mana? Emosinya harus sama juga. Lama mas, sumpah lama. Lama ya mas. Wah. Ya, yang lama make up-nya. Ngejar warna kulit saya susah banget, Pak. Tapi saya jadi pengalaman baru dan mudah-mudahan masyarakat di Kota Kediri semakin ngerti, mudah-mudahan juga termotivasi lah untuk itu gitu. Termotivasi buat berkarya terus, tahu harus bahwa seperti setiap proses kan berharga, punya ceritanya masing-masing gitu. Kediri ya. Saya yakin juga nanti saya pasti balik ke sini lagi deh, yakin deh. Karena banyak tempat yang belum dieksplor kan. Iya, selain tur promo Pak, maksudnya pasti ntar bareng Pak Nugros kesini untuk produksi lagi nih. Insya Allah. Ini Saya kode yakin. keras banget. Iya lah. Banyak banget yang belum dieksplor, bahwa ternyata ada aksara yang aksara pertama ya ditemukan di Kediri, di Gunung Klotok. Dan Gunung banyak Klotok yang belum tahu kan bahwa di sini ini kota tua banget, ternyata lebih tua dari Jakarta, gila kan? Iyalah, betul dari Iya. Jakarta. Makanya hati-hati. Makanya Sowan kemarin kesini dulu. Minta doa restu biar lancar. Alhamdulillah lancar kan? Alhamdulillah. Sekarang kita minta doa supaya 5 juta penonton. Oh iya Pak, titip Pak. Ya saya doain mudah-mudahan lancar, 5 juta penonton lebih. Amin. Dan mudah-mudahan yang paling penting itu ini film yang yang nggak biasa gitu ya. Pakai bahasanya tuh bahasa daerah. Dan saya mendorong teman-teman, mungkin para kreator, seniman semua, jangan malu kalau berkarya. Iya. Udah total aja kalau berkarya, jadi gitu. Ini sebuah contoh seperti ini gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan ada lagi yang lain-lainnya gitu. Mudah-mudahan. Sebenarnya kita awalnya milih Kediri dan menggelar konser di sini itu sekalian untuk mengucapkan terima kasih 2 tahun ini sudah support filmnya banget kepada warga dan remaja Kediri dan sekitarnya gitu. Sayangnya kan wabah, jadi mestinya konser kemarin itu memang terbuka untuk umum. Silahkan yang mau nonton gitu. Tapi ya mungkin Allah jalannya lain sih. Ya, ini kan walaupun saat ini kita memang ada pandemi ya, wabah ini, tapi ya kita di Kota Kediri ini kita memang membuat batasan-batasan supaya virusnya nggak nyebar kemana-mana mas, jadi gitu. Cuman ekonominya juga mau kita gerakkan perlahan kita gerakkan supaya ya ini kan contohnya seperti US Band semua di rapid jaga jarak, pakai masker dulu, masker tadi malam tuh mas ya, pakai masker dulu, lepas dulu. Nah ya kan kita nggak mau datang bagus ini bagus, meninggalkan tempat ini selesai syuting ada masalah, ada apa kan gitu, jadi datang baik-baik pulang baik-baik. Insya Allah enggak, Insya Allah lancar dan mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan ya, simbiosis mutualisme gitulah. Ya. Nanti aku juga pengen mas ngobrol sama yang lainnya, sama Mas Bayu. Aku mau nanya lagi sama Mas Nugros tapi sebentar lagi. Gimana sih kok bisa nemu cerita sampai seperti ini gitu loh? Trilogi loh ini mas. Oh iya mas. Trilogi, iya kan? Kan tiga part. Jadi itu dulu lah ya.